Maka untuk kita semua, untuk Anda yang akan memilih nanti, tolong pilih yang terbaik. Karena ini untuk perkembangan sekolah kita. Karena bagaimanapun, OSIS itu akan menjadi warna untuk membawa kemajuan di sekolah kita. Maka pilihlah calon yang terbaik untuk kita bersama. Jangan memilih karena dia teman saya, karena dia teman sekelas saya, bukan itu. Ya, kita ingin membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik. Yang sekarang sudah baik. Kita harapkan dengan kondisi yang semakin baik, para pengurus OSIS nanti juga akan membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita. Visi misinya semuanya arahnya sama, ingin membawa perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita. Sebelum kita mendengarkan orasi dari calon ketua OSIS, kami akan membacakan tata tertib orasi. Tata tertib orasi. 1. Kandidat dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 2. Untuk menyampaikan visi misi diberikan waktu 10 menit. 3. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis, diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 4. Setiap kandidat wajib menjawab pertanyaan dengan bahasa yang baik, benar, serta sopan. Yang kelima, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing kandidat dan kandidat tidak boleh memberikan tanggapan. 6. Kandidat dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. 7. Peserta dan kandidat dilarang menghasut serta mengadu domba perseorangan. 8. Berlaku jujur dan adil. 9. Tata tertib yang lainnya mengikuti tata tertib sekolah. Tata tertib pendukung atau penonton. Pertama, pendukung dilarang menjelek-jelekkan kandidat lain dengan bersikap fanatik. Kedua, pendukung dapat menyampaikan yel-yel dukungan kepada calon ketua OSIS dengan ketentuan yel-yel tidak mengandung sara dan disampaikan dengan tertib. Ketiga, menghargai calon ketua OSIS saat sedang orasi dengan tidak bicara sendiri. Keempat, pendukung atau penonton dapat mengajukan pertanyaan setelah moderator memperkenankan pendukung angkat bicara. Kelima, tidak menyebabkan kericuhan. Keenam, menjaga ketenangan dan kesopanan saat orasi dan saat sesi tanya-jawab. Ketujuh, penonton yang melanggar tata tertib akan diperingatkan dan ditempatkan di barisan khusus. Sekian tata tertib orasi dan tata tertib penonton pada Pemilos SMA Pangudiluhur Santo Vincentius Girwoyo
tahun 2022 dan 2023. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan orasi calon ketua OSIS nomor urut pertama kepada Gabriela Sabti Krisdia Astuti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya dulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bruder Yohanes Sinu, FIC, selaku Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Girwoyo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Girwoyo, serta teman-teman semua yang terkasih dalam Kristus. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gabriela Sabti Krisdia Astuti dari kelas 11 MIPA, kandidat nomor 1. Menjadi seorang pemimpin merupakan posisi dan hal yang tidak mudah untuk dijalani. Tetapi saya siap dan akan terus berusaha untuk belajar dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita bersama. Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, saya akan menyampaikan visi misi OSIS. Untuk memaksimalkannya, saya membangun visi yaitu menjadi panutan yang disiplin, berwawasan luas, berjiwa kreatif, dan bertanggung jawab. Agar visi saya yang dapat tercapai secara optimal, maka ada beberapa misi yang saya rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu 1. Menjadikan organisasi siswa intrasekolah sebagai wadah aspirasi siswa yang bernilai luhur, disiplin, dan bertanggung jawab. 2. Mendorong siswa menciptakan suasana sekolah yang kreatif dalam mengembangkan bakat dan potensi melalui ekstrakurikuler yang diikuti. 3. Meningkatkan kepedulian, menerapkan nilai kepangudiluhuran, dan berlandaskan kasih antar sesama peserta didik. Demikian pemaparan visi misi saya sebagai calon ketua umum OSIS periode 2022-2023. Saya memohon bantuan dan dukungan dari semua pihak agar saya terpilih menjadi Ketua Umum OSIS periode 2022-2023 dan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagaimana visi misi yang telah saya buat sebagai acuan saya dalam bertugas. Terima kasih. Oke, kita mau tanya-tanya dulu sampai sini. Gimana ini perasaannya hari ini? Boleh diceritakan dong, sedikit aja. Gimana, deg-degan nggak? Kalau aku sih jujur deg-degan juga. Gimana? Bahagia, senang atau apa ini? Deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Karena dilihat banyak teman-teman SMA Pangudi Luhur dan Bapak Ibu Guru. Cuman deg-degan atau juga bahagia ini? Bahagia nggak sih? Jangan-jangan nyalonin tapi nggak bahagia. Bahagia. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Mbak Gaby. Selanjutnya, mari kita dengarkan orasi calon ketua OSIS nomor urut 2. Rokus Firlo Arsenio. Kepada Rokus Firlo Arsenio, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya izin lepas masker supaya lebih jelas. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk seluruh teman-teman dan Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan. Yang saya hormati Bruder Yohanes Sinu, FIC SPSI selaku Kepala SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Girwoyo. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Girwoyo dan seluruh teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Rokus Firlo Arsenio selaku calon ketua umum OSIS periode tahun 2022-2023 SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Girwoyo
nomor urut 2. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Ketua Umum OSIS periode tahun 2022-2023. Adapun visi saya adalah terwujudnya OSIS SMA Pangudulur Santo Vincenzius Giriwoyo yang bertanggung jawab, peduli, inovatif, dinamis, dan harmonis berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kepanguduluran. Selanjutnya, untuk menggapai visi dan misi saya tersebut, ada beberapa misi yang saya usung. Yang pertama, menjadikan OSIS SMA Pangudulur Santo Vincenzius Giriwoyo sebagai wadah penyampaian aspirasi bagi seluruh anggotanya. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai, tolong-menolong, toleransi, dan solidaritas antar warga sekolah. Kemudian yang ketiga, membudayakan sikap disiplin, jujur, adil, dan sopan santun melalui tata tertib sekolah dan berbagai kegiatan yang diadakan. Kemudian yang keempat, menjadikan kepengurusan OSIS yang memiliki dedikasi tinggi dan profesionalitas dalam menjalankan program kerja yang telah disusun. Dan yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah maupun pihak luar demi kemajuan organisasi. Demikian visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Ketua Umum OSIS SMA Pangudulur Santo Vincenzius Giriwoyo periode tahun 2022-2023. Saya memohon dukungan dari teman-teman dan Bapak Ibu untuk memilih saya sebagai Ketua Umum OSIS periode tahun 2022-2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Kita dulu Mas Firlo. Mau tak tanyain dulu. Ini sudah yakin banget mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Ya, sudah yakin. Yakin banget? Yakin dikit atau nggak yakin? Yakin 100%. Yakin 100%. Mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Ya. Nggak yakin mencalonkan diri sebagai masa depan saya? Mbak Diandra bercanda ya? Damai ya kita ya? Aduh, takut. Bercanda ya Mbak Diandra ya? Mas Firlo punyanya Mbak Diandra. Sudah? Yakin sekali? Sudah, yakin. Baik, terima kasih Mas Firlo. Boleh tepuk tangannya? Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari calon ketua OSIS nomor urut ketiga kepada Mbak Monica Bella Octavia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangannya dong. Selamat siang semua ya. Berkah dalam. Yang terhormat Bruder Yohanes Sinu FIC SPSI selaku Kepala SMA Pangudulur Santo Vincenzius Giriwoyo. Yang terhormat Bapak Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Pangudulur Santo Vincenzius Giriwoyo dan teman-teman yang terkasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Monica Bella Octavia selaku calon Ketua Umum OSIS periode 2022-2023 SMA Pangudulur Santo Vincenzius Giriwoyo nomor urut 3. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan visi dan misi saya apabila terpilih sebagai Ketua Umum OSIS. Adapun visi saya yaitu membentuk dan menciptakan lingkungan SMA Pangudulur Santo Vincenzius Giriwoyo menjadi lingkungan yang bersih, ramah tamah, berkarakter, berprestasi, dan juga berlandaskan kasih. Menjadikan organisasi OSIS
sebagai tempat untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan menjadi wadah untuk aspirasi serta menjadi inspirasi bagi siswa-siswi SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Ngiriwoyo. Untuk menggapai visi tersebut, saya memiliki beberapa misi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Yang kedua, tidak hanya mengembangkan iptek, namun juga mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu mendukung kegiatan positif, baik dalam akademis maupun non-akademis. Yang keempat, mencontohkan hal yang baik dalam segi perilaku, perkataan, cara berpakaian, maupun pergaulan. Demikian visi dan misi saya apabila saya terpilih menjadi Ketua Umum OSIS SMA Pangudi Luhur Santo Vincentius Ngiriwoyo periode tahun 2022-2023. Saya, Monica Bella Octavia, mohon dukungan dari Bapak Ibu dan teman-teman untuk memilih saya sebagai Ketua Umum OSIS. Coba ubah pola pikirmu, maka kamu bisa mengubah dunia. Karena siapapun akan bisa menjadi apapun. Cukup sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Berkah dalam. Mau tanya dulu ini. Iya. Mbak Moni, ini kan dulu itu kan pernah juga menjabat jadi OSIS tahun lalu. Iya. Emang nggak bosan mau ikut OSIS lagi? Enggak, malah lebih pengen mengembangkan lagi saya di organisasi OSIS. Apanya ini yang dikembangkan? Ya, biar bisa lebih disiplin lagi. Disiplinnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk waktu. Kenapa kok tahun ini mau mencalonkan jadi ketua OSIS? Dipilih kelas. Jadi nggak kemauan sendiri nih? Ya, kemauan sendiri juga. Oh tidak. Terpaksa enggak ini? Oh tidak. Enggak, oke. Kita tepuk tangan buat Mbak Moni. Sebelum kita lanjut ke orasi calon ketua OSIS nomor urut 4, saya mau dengar pendukung dari calon ketua OSIS kita. Mana suaranya pendukungnya Mbak Gaby? 100 orang ini, 100 orang. Mana suara dari pendukungnya Mas Viro? Rame ini, berapa ini? 500. Pendukungnya dari Mbak Moni? 300 ini. Pendukungnya dari Mas Dimas? 500. Pendukungnya dari Mas Pran? Kalian banyak ini. 1000 ini kalau gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan mendengarkan orasi calon ketua OSIS nomor urut 4, yaitu Albertus Dimas Tatit Setio Santoso. Kepada Albertus Dimas Tatit Setio Santoso, waktu dan tempat kami persilahkan. Bruder, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan serta teman-teman kelas 10 dan juga kakak kelas 11, 12, selamat siang dan berkah dalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bruder, Bapak dan Ibu guru dan teman-teman karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Saya juga berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi kandidat calon ketua OSIS pada periode 2022-2023. Sebelumnya saya izinkan untuk perkenalan. Nama saya Albertus Dimas Tatit Setio Santoso
dari kelas 10-1 akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS. Adapun visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Pangudil Santo Vincentius Giriwoyo bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, cinta keberagaman, dan cinta lingkungan. Agar visi saya dapat tercapai secara optimal, maka ada beberapa visi yang saya rencanakan untuk mendukung visi tersebut, yaitu visi yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek. Yang kedua, mengadakan kegiatan keagamaan untuk agama Islam, Katolik, dan Kristen untuk menjadikan siswa SMA Pangudil Santo Vincentius Giriwoyo berakhlak mulia. 3. Meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Pangudil Giriwoyo dalam hal pakaian, waktu, dan kebersihan. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang dapat memacu kreativitas siswa SMA Pangudil Giriwoyo. Yang kelima, melanjutkan dan mengembangkan kinerja OSIS tahun sebelumnya. Sekian visi misi calon ketua OSIS yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti saya diberi kepercayaan menjadi ketua OSIS, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan baik. Untuk itu saya mohon doa restu dari Bruder, Bapak, Ibu pendidik, dan tenaga kependidikan, serta mohon dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih, berkah dalam. Stop. Gak ada Pak Selamat kan? Gak ada. Aku nih mau tanya. Kamu tak tanya, dijawab enggak? Jawab dong. Pakai hati enggak? Pakai hati dong. Beneran enggak ada Pak Selamat kan? Ilham, cintaku padamu kok. Kenapa kok gini-gini? Enggak kuat? Apa tangan? Oke. Aku ada satu pertanyaan buat kamu. Sekarang ini kamu deg-degan nggak? Biasa aja. Tak kirain kamu tuh deg-degan soalnya berdiri di sampingku. Sedih aku. Ham, ayo sini Ham. Sudah? Deg-degannya sudah? Sudah. Terima kasih Mas Tatet, maaf Mas Dimas. Maaf Pak Selamat. Aduh, aku takut ada Pak Selamat nanti tiba-tiba. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya, boleh tepuk tangannya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, Bapak Ibu guru dan Bruder, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silahkan memperhatikan dengan khusyuk. Ini orasinya itu isinya apa? Karena nanti akan dibuka sesi tanya jawab, teman-teman bisa bertanya. Begitu, bisa dimengerti? Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari calon ketua OSIS nomor urut 5 kepada Ignatius Sugiyopranoto. Waktu dan tempat kami persilakan. Aduh. Boleh tepuk tangannya? Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bruder Kepala SMA Pangudil Santo Vincentius Giriwoyo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMA Pangudil Santo Vincentius Giriwoyo dan teman-teman yang saya cintai. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan kasih-Nya kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul di tempat ini. Sebelumnya, Halo teman-teman, saya ucapkan terima boleh kasih hening sebentar. Lanjutkan. karena saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi saya sebagai calon ketua OSIS SMA Pangudil Giriwoyo Santo Vincentius
Dirwoyo periode 2022-2023. Dan ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ignatius Hugo Pranoto dari kelas 10-2. Pada kesempatan orasi saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai satu kandidat ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan kreativitas siswa. Adapun misi saya yang pertama, mengaktifkan serta merealisasikan program-program yang sudah ada dan selama ini belum berjalan. Dan yang kedua, menertibkan peraturan-peraturan sekolah yang mulai longgar. Itu adalah visi dan misi saya. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha seoptimal mungkin dan penuh tanggung jawab. Dan apabila saya tidak terpilih, saya akan tetap ikut berpartisipasi aktif dalam kepengurusan OSIS demi kemajuan sekolah. Terima kasih. Mau kasih pertanyaan dulu ini. Kok lemes gitu? Apa sudah makan belum ini? Udah. Sudah? Atau belum disemangatin ini? Atau mau tak semangatin? Mau tanya ini, persiapannya sebelum orasi ini apa ya? Ada persiapan khusus gitu? Kok lemes gitu, itu gimana? Kita kasih tepuk tangan buat Pran. Enggak nangis ya Mas Pran ya? Enggak. Itu tadi belum disemangatin ayang aja. Punya ayang Bu? Enggak sih Masnya ini? Kamu punya ayang enggak? Apa mau sama aku? Kayak mau deh kalau sama Mbak Deta. Mau nggak ini, mau nggak ini? Deta ditolak Det. Ya udah nanti aku sama Ilham aja. Oke. Ini kayaknya waktu yang sudah ditunggu-tunggu ini Mbak Laura ini ya. Roman-romannya wajah-wajahnya ini dari bruder, Bapak Ibu guru dan teman-teman ini sudah pada mau nanya. Sebelum itu kami akan menjelaskan teknis sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 3 termin. Termin pertanyaan akan diberikan dari moderator sebanyak 2 pertanyaan. Termin kedua, pertanyaan akan diberikan dari peserta didik sebanyak 3 pertanyaan. Termin ketiga, pertanyaan akan diberikan dari bruder, Bapak Ibu Guru sebanyak 3 pertanyaan. Untuk mengawali termin pertama, kami akan bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apakah kalian sebagai ketua OSIS dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dan siswi yang lain? Jelaskan dengan hal konkret yang dapat membuat kami semakin yakin untuk memilih kalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Bisa diulangi pertanyaan? Apakah kalian sebagai ketua OSIS dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dan siswi yang lain? Jelaskan dengan hal konkret yang dapat membuat kami semakin yakin untuk memilih kalian. Ya, bisa memilih untuk
Alasan untuk memilih saya menjadi Ketua Umum OSIS periode 2022-2023, saya akan menjadikan siswa SMA Pamudi Luhur menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab atas hal-hal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Contohnya disiplin untuk waktu, seperti saat berangkat sekolah, itu banyak sekali yang selalu telat dalam berangkat sekolah, seperti saat dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Contohnya saat jam kos, itu banyak sekali yang meninggalkan tugas saat jam kos dan tidak mengerjakannya. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bibi, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Bibi. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari Mas Firlo. Baik, untuk pertanyaannya terima kasih. Bagi saya merasa sudah bisa untuk menjadi teladan bagi teman-teman SMA Pamudi Luhur Santo Giriwoyo, mulai dari sikap dan kebiasaan saya. Dalam pandangan saya sudah cukup dan bisa menjadi teladan untuk teman-teman yang lain. Sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Firlo untuk pertanyaannya. Kemudian nomor urut ketiga, silahkan Mbak Monik. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih Mbak Laura atas pertanyaannya. Bagi saya itu iya, karena saya akan menjadi pengurus OSIS yang bertanggung jawab, disiplin dalam waktu, dan mungkin dalam tatanan busana seperti seragam, agar dapat dicontoh oleh siswa-siswi SMA Pamudi Luhur Santo Giriwoyo. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf Mbak, bisa diulang lagi pertanyaannya? Apakah kalian sebagai ketua OSIS dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa dan siswi yang lain? Jelaskan dengan hal konkret yang dapat membuat kami semakin yakin untuk memilih kalian. Baik Mbak, siap. Saya sedia untuk menjadi teladan bagi siswa murid SMA Pamudi Luhur ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan contoh yang terbaik, menjadi teladan yang terbaik, menjadi siswa yang terbaik, menjadi teman yang terbaik, dan masih banyak lagi. Contoh konkretnya saya akan saya maksudnya saya akan santun dalam perkataan, tidak berkata kasar. Saya akan contohnya saya akan berusaha untuk menjadi teladan yang terbaik dengan mendengarkan guru dengan ya, pokoknya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi teladan. Terima kasih. Saya siap dan bisa menjadi teladan dari segi disiplin waktu, perilaku, dan perkataan. Saya bisa dijadikan teladan karena saya selalu disiplin dalam segi waktu dan berbuat baik dalam perilaku dan perkataan. Untuk selanjutnya kelas 11 silakan menuju kelas masing-masing.